Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menjelaskan tentang Mayop. Saya buka Mayop 2017 nya. Ini ada beberapa menu awal saat Mayop kita buka. Yang pertama itu ada open your company file, artinya yang sudah kita buat kita open menggunakan menu ini. Jadi kita ingin mengedit atau mengisi data pada file yang sudah ada. Selanjutnya ini ada create new company file. Ya, ini ada membuat baru company file. Ada explore yang mengeksplor company file yang sudah ada, sampel atau contoh yang sudah ada. What news ini nanti akan kembali ke website dari Mayopnya. Selanjutnya exit yaitu Mayop accounting. Exit ya keluar dari Mayop accounting ini. Nah, saat ini kita akan membahas tentang membuat baru. Kita pilih create pada menu awal ini. Di sini ada introduction, pendahuluan dari Mayopnya. Ya, ini welcome to Mayop new company file assistant. Jadi asisten atau membantu Anda untuk membuat company file. Easy create and Mayop accounting company file. Jadi sangat mudah ya untuk membuat Mayop accounting file dan bla bla bla. Jadi ini panduan awal. Selanjutnya ada company file information, atau kita klik next saja. Serial numbernya ini boleh dibuat, boleh ya. Ini yang kemarin ada serial number dari bawaan saat installnya. Saya pastikan company filenya ini yang tidak boleh kosong, harus kita isi nama company-nya atau nama perusahaannya, misalnya PT Makmur Abadi, nomor izin usahanya berapa ya, misalnya kita anggap aja 011, nomor pajaknya, VAT number, nomor pajaknya misalnya 01, kita anggap ini addressnya mana, Jalan HM Joni misalnya, nomor 70. Ini nomor alamat dari Universitas Harapan Medan ya, Universitas Harapan Medan. Phone number sesuai dengan nomor dari perusahaannya ya, misalnya 061 736 8076. Nah, ini nggak tahu saya nomor siapa nih, acak aja. Fax numbernya kita anggap sama dengan di atas gitu ya. Nah, ini nggak bisa di copy paste lewat apa ya. Nah, sepertinya aja. Email misalnya Masai, ini email saya @gmail.com. Require file ini nggak boleh kosong ya. Ini file yang nggak boleh ditinggalkan, harus diisi nama company-nya apa. Selanjutnya next. Yang pertama ada current financial years. Ini tahun finansial yang akan dilaporkan ya, tahun sekarang ini misalnya 2022 ya. Kita anggap apa saja 2022. When does your current financial year end? Ini yang pertama kali kita last month of financial years-nya ya. Kapan terakhir financial years-nya dalam tahun 2022 itu kapan? Ini Desember. Selanjutnya conversion month ya. Conversion month itu adalah bulan conversionnya, artinya sebelum bulan ini kita tidak bisa menambah-nambah pengeluaran atau pendapatan ya. Jadi terhitung setelah bulan
buat ini September ini baru mulai bisa dihitung finansialnya, kecuali tentang hutang ya bisa sampai sampai awal tahun. Number of accounting period 12, ini 12 bulan ya, 12 bulan. Jadi ini standarnya tidak usah kita edit karena ini September, kita buatnya September. Nah, selanjutnya ini confirmation dari yang kita buat tadi, berarti your financial years is January 1 January 2022 to Desember 31 Desember 2022. You have selected 12 account period per financial years ya, kita bisa memilih laporannya untuk laporan 12 bulan dalam financial years ini dalam setahun. Your comparison month is September 1 September 2022 ya, bulan kamu konversi ke dalam Mayop ini. Intinya kalaupun kemarin di Excel, di export kemari, di import kemari, ini bulannya ini ya. Nah, selanjutnya next, ini ada account list. Yang pertama, you would like to start with one of the list provided by Mayop Accounting. Jadi ini untuk memulai ya, mulai pertama kali accounting. Yang ini kita bisa one list ya, with one list of provider of the list provider. Kita memulai pertama kali ya. Kalau yang ini import ya, kita menggunakan data yang sudah ada, kita import menggunakan data yang sekarang ke dalam aplikasi yang sekarang. Nah, ini you would like build my own account list once I begin using Mayop. Nah, ini hanya list once, sekali ketika membuat Mayop ya. Kita pilih yang pertama ini untuk memulainya, dan kita akan mengedit atau mengisi dari list-list yang sudah ada. Nah, ini yang pertama saja karena kita belum punya data, mengimpor data yang sebelumnya. Nah, ini industry classification, misalnya kita bikin service, ada retail, ada manufacturing, ada agriculture, and others. Selanjutnya ada firm, accounting firm ya, ke kantor ya, kantor accounting, advertising, advocate, air conditioning, kontraktor, arsitek ya, arts gallery, association club, budget facility, beauty salon, building contractor, catering business, dan lain-lain ya. Ini banyak tipe-tipe bisnisnya. Ini saya nggak ubah-ubah dulu, kita mau ingin mengenal satu persatu di dalamnya apa ya, saya nextkan saja. Nah, ini kalau mau simpan ke dalam ini kan dia defaultnya C accounting 17 PT Makmur Abadi MIO. Ini bisa kita change ke dalam kemana saja kita lokasinya kita inginkan. Nah, misalnya kemari ya gitu, misalnya ke sini, ke PT Abadi. Next. Nah, ini langsung dia membuat ya, kita membuat setup asisten karena kita mau file ini memandu kita untuk membuat buku keuangan kita. Selanjutnya ini ya, ada customize easy setup. Ini ada introductionnya, bagaimana memulai secara mudah ya, asisten ini. The custom easy setup assistant help your personalize Mayop ya. Using option or what we call reference, you able customize the way enter. Ini kita lewatkan saja dulu.
Nah, nanti ada beberapa contohnya, kita ke menu apanya saja, utamanya saja. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama account, ya, ada banking, ada sales, ada purchases, ya, ada inventory, ada card file, ya. Ini kita akan bahas satu-satu apa itu account atau accounting, ya, atau rekening, ya, kita anggap rekening. Menu ini digunakan untuk membuat atau mengedit dan menghapus daftar akun, untuk mencatat jurnal penyesuaian, dan juga untuk melihat jurnal yang sudah dibuat. Ya, jadi ini awalnya ada account list, ya, digunakan untuk membuat, mengedit, dan menghapus daftar akun. Ya, ini kita mau buat dengan new gitu ya. Tentang budget ini nanti kita bahas satu-satu. Kita hari ini hanya mengenal fungsi-fungsinya saja. Selanjutnya ada record journal entry. Ini submenu ini digunakan untuk mencatat jurnal, ya, umum, ya, atau jurnal penyesuaian atau jurnal umum yang tidak bisa dicatat dalam jurnal khusus lain, ya. Jadi kita bisa mencatatnya ini, ya, apa, ya, jurnalnya ini autonya, misalnya itu auto, ya, jurnal apa, kita isi date-nya, memonya, nanti kita bahas satu-satu, ya, yang tidak bisa diisi ke dalam menu-menu lain ini. Ini transactional journal, yaitu digunakan untuk melihat jurnal yang sudah dibuat. Jurnal apa saja ini, ya, ini kita belum ada buat tentang jurnalnya. Selanjutnya ada company data auditor. Ini ada data auditor dari company, ini baru ya, di company file overview, ya. Ini versinya ini Asia. Ini kalau kita mau backup, ya, verify, log period, ya. Next, ya. Ini transfer money. Ini di sub ini digunakan untuk memindahkan atau mentransfer saldo, ya, ke kas ID bank, atau sebaliknya dari bank ke petty cash, ya. Jadi ini transfer antar petty cash atau kas kecil atau ke bank, ya, dari bank ke kas yang ada di akuntan atau yang ada di perusahaan, atau yang dari perusahaan ini kas kecilnya ini ke bank, ini transfernya. Selanjutnya ada banking. Ini menu bank, digunakan untuk memasuki transaksi penerimaan dan pengeluaran kas selain transaksi pembelian maupun penjualan barang, ya. Jadi selain yang itu, pembelian yang dari sales, ya, atau purchase, ya, ini masuknya di sini, ya. Ada register bank register, ini apa ya, bank yang terdaftar atau mendaftarkan bank. Di sini ada spend money, yaitu pengeluaran kas, ya, yang mana yang keluar di sini kita masukkan. Ini receipt money, ya, penerimaan kas, ya. Ini untuk mencatat transaksi penerimaan kas selain dari transaksi penjualan barang tunai maupun penerimaan piutang dagang, ya, selain yang bisa ada di sini, ya, sales and purchase ini semua di sini masuknya. Selanjutnya ada reconcile account. Sub ini digunakan untuk membuat rekonsiliasi account, ya. Ini ada apa ya, print, ya, ini untuk mencetak resip, ya, penerimaan, print check, yang mana yang mau dicek, yang mau di print, ya, print atau email, ya, tergantung dengan kebutuhan. Selanjutnya ada sales, ini penjualan, ya.
Menu ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang atau jasa baik tunai maupun kredit. Jadi di sini tempat penerimaan penjualan barang atau mencatat piutang dagang di sini. Ini ada sales registernya, new sales, dan nanti kita akan bahas satu-satu. Tapi ini tahu dulu apa gunanya di sini. Selanjutnya enter sales. Ini digunakan untuk membuka atau menampilkan faktur POIS yang digunakan untuk mencatat penjualan maupun return penjualan baik tunai maupun kredit. Ini keluar atau dia pengembalian. Selanjutnya ada receipt payment. Ini digunakan untuk mencatat penerimaan pelunasan piutang dagang. Jadi kalau yang udah ada pelunasan dari piutang itu kita yang mengutangkan ya. Beda dengan hutang. Walau hutang kita yang hutang. Selanjutnya ada ini print receipt. Ini kita print. Ini untuk cetak-cetaknya. Ini ada transaction journal, digunakan untuk melihat tampilan jurnal penjualan yang sudah pernah dibuat ya, pada rentang waktu tertentu. Ini bagian print saja invoice dan email statement. Ya, jadi sales register ini yang digunakan untuk menampilkan laporan penjualan untuk suatu periode tertentu ya. Jadi di sini. Selanjutnya di sini ada menu purchases atau pembelian. Ya, digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang baik tunai maupun kredit, mencatat pembayaran utang dagang, untuk mencatat return pembelian, dan juga untuk melihat tampilan jurnal pembelian yang sudah dibuat. Jadi ini berkaitan dengan pembelian barang ya. Kalau ini tadi penjualan, kalau ini berkaitan dengan pembelian ya. Purchase register ini digunakan untuk menampilkan laporan pembelian untuk suatu periode tertentu, bisa berupa pembelian maupun retur barang, retur pembelian. Nggak jadi kita beli, kita balikan ini. Nah, selanjutnya di sini ada enter purchase, yaitu digunakan untuk membuka atau menampilkan faktur invoice yang digunakan untuk mencatat pembelian maupun retur pembelian baik tunai maupun kredit. Jadi ini untuk mencatatnya atau menampilkan faktur dari invoice pembelian. Selanjutnya ada pay bill. Ya, menu ini digunakan untuk mencatat pembelian utang dagang, pembayaran utang dagang kita bayar. Selanjutnya transaction journal. Ini terakhir, kalau ini kan print aja, print check ya. Untuk ngecek print yang mau di print mana, ini langsung kirim atau di print. Ini transaction journal. Ya, menu ini digunakan untuk melihat tampilan jurnal pembelian yang sudah pernah dibuat untuk rentang waktu tertentu. Ya. Jadi yang sudah pernah untuk menampilkan lah ya, laporan pembelian. Ada inventory. Inventory ini digunakan untuk mencatat persediaan atau stok barang. Ya. Untuk masukkan persediaan awal barang dagang, mengubah atau menghapus item persediaan barang dagang ya. Jadi ini bagian-bagian item dagang. Yang pertama ada item list ya. Ini register barang item semua. Ini inventory dari semua barang-barang. Item registernya di sini. Item list ini digunakan untuk masukkan jenis barang jasa yang dijual dan juga yang digunakan untuk mengedit barang yang ada ini. Jadi bisa mengedit atau mengisi ya. Ya, ini adjust inventory ya. Milih pengaturan ya dari inventory.
set item price. Ini set item price. Selanjutnya ada count inventory. Ini digunakan untuk memasukkan saldo awal barang dagang dan juga bisa digunakan untuk menyesuaikan kualitas persediaan atau kuantitas persediaan antara hasil perhitungan komputer dibanding dengan hasil perhitungan fisik di gudang. Jadi ini membandingkan atau menghitunglah inventory-nya ya. Menghitung inventory. Ini build item, auto build, ini membuat item, auto build item. Selanjutnya ada card file, digunakan untuk membuat data buku besar atau apa ya, untuk membantu utang piutang di sini. Ya, di sini ada card list. Ya, ini membuat kartu dari file ya. Ini semua ada, misalnya di sini ada customer, supplier, employee, personal. Ini card ID-nya semua di sini. Mungkin itu saja dulu supaya kita memahami bagian-bagian. Nanti akan kita buat satu-satu cara membuat di masing-masingnya supaya kita tidak lompat-lompat dan tidak bingung ya, dengan fungsi-fungsi yang ada di Mayop ini. Untuk sementara itu saja, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.